Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Ervi, guru mata pelajaran prakarya. Anak-anak sekalian, ya. Hari ini kita masih belajar di bab 1 mengenai kerajinan serat, ya. Nah, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi mengenai pengertian serat, lalu sejarah dari bahan serat, serta jenis karakteristik dari bahan serat yang berasal dari tumbuhan maupun jenis dan karakteristik serat yang berasal dari hewan. Nah, untuk itu hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Nah, namun sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami teknik pengolahan, proses produksi, pembuatan, serta kemasan bahan serat berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Nah, kalian ingin tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yang pertama yaitu mengenai pengolahan bahan serat, lalu yang kedua proses produksi kerajinan bahan serat, dan yang ketiga kemasan produk kerajinan bahan serat. Yuk anak-anak, kita langsung pelajari saja materi hari ini. Nah, tahukah kamu ya, sebelum membuat produk kerajinan tentunya perajin itu harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Nah, proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum itu sama. Nah, pengolahan dapat dilakukan baik secara manual maupun secara menggunakan mesin. Nah, kalian harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perajin ya sebelum mengolah produk kerajinan. Yang pertama adalah pemintalan benang, yang kedua penggulungan benang, yang ketiga pencelupan warna, dan yang keempat penenunan benang menjadi kain. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan secara detail ya. Untuk itu kalian terus simak materinya ya. Yang pertama adalah pemintalan benang ya. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Nah, bisa kalian perhatikan gambar, di situ ada pemintalan kapas menjadi benang yang dilakukan secara manual. Lalu selanjutnya yang kedua adalah penggulungan benang. Ya, benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Nah, di situ kalian bisa lihat adalah seorang ibu sedang menggulung benang hasil pemintalan. Lalu yang ketiga adalah pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat dan warna yang diinginkan. Nah, selanjutnya benang akan dikeringkan. Ya, bisa kalian lihat gambar. Selanjutnya yang keempat adalah penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrem dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kanan itu adalah sedang menenun kain ya. Nah, anak-anak, itulah langkah-langkah pengolahan dari bahan serat yang harus kalian ketahui. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan itu sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Nah, dengan demikian penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrem dan tapestri antara lain menenun, ya, menjahit dan mengikat. Nah, Ibu akan menyampaikan materi lebih mendetail ya mengenai menenun, menjahit, dan mengikat. Yuk kita lanjutkan materinya ya. Yang pertama adalah menenun.
Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spandram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang, tenunan atau pakan. Yang kedua adalah menjahit. Ya, menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Dan menjahit sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan tangan atau manual, ataupun menggunakan mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikan celup diperlukan ikat celup, diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ya, ini adalah contoh menjahit dengan menggunakan mesin, dan yang sebelah kanan atau di sini ini teknik menjahit dengan menggunakan tangan atau manual. Selanjutnya adalah mengikat, ya. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Nah, mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Nah, ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, anak-anak, itu adalah 3 proses produksi kerajinan bahan serat yang harus kalian ketahui. Nah, untuk itu kita lanjutkan ya materinya ya. Kita akan belajar mengenai proses produk kerajinan bahan serat ya. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa sih membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Nah, adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan antara lain, yang pertama adalah kegunaan atau utility, lalu yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable, lalu yang ketiga adalah keluasan atau flexibility, yang keempat keamanan atau safety, dan yang kelima adalah keindahan atau estetik. Nah, itu adalah syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Nah, anak-anak, kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Yuk, kita akan bahas satu persatu mengenai syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan si pemakainya. Contoh, mangkuk ini dijadikan sebagai wadah sayur. Paham ya anak-anak ya? Lalu yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi si pemakainya. Contoh, cangkir ini didesain ada pegangannya, sehingga si pemakainya pun nyaman menggunakan cangkir tersebut. Yang ketiga adalah keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu didesain sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki si pemakainya. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan si pemakainya. Contoh, piring serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi dari zat pelapis yang dipakai agar tidak membahayakan si penggunanya. Lalu yang kelima adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang tentunya yang biasa-biasa saja. Nah, keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah dari bentuknya, dari hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Demikianlah sekilas mengenai produk dan proses kerajinan bahan serat. Yuk kita lanjutkan materinya ya anak-anak. Nah, kita akan melanjutkan materinya mengenai produk kerajinan serat tumbuhan. Nah, di sini ada bahan serat tumbuhan, ya. Nah, di samping ini merupakan bahan serat alam dan tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Dan pengolahan yang dilakukan dengan cara dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Nah, jadi di sini ya di sebelah kanan bisa kalian perhatikan ya. Ini adalah bahan serat tumbuhan ya yang berasal dari serat tumbuhan. Di sini bisa kalian lihat yang pertama adalah serat pelepah pisang.
lalu serat daun pandan, dan yang ketiga adalah serat eceng gondok. Nah, ini pengolahan serat tumbuhan ini dilakukan dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari secara langsung. Nah, ini jadi seperti ini ya, ini hasil olahan serat pelepah pisang yang dikeringkan dengan cara di matahari langsung ya. Lalu ini hasil olahan serat daun pandan, dan yang ketiga adalah hasil olahan serat eceng gondok. Nah, itu adalah bahan serat tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Nah, sebetulnya alat apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita akan membuat produk kerajinan dari serat tumbuhan? Nah, di sini ya yang dibutuhkan adalah gunting, ya ini adalah gunting, lalu cutter, pisau, lem tembak, dan jarum jahit. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari serat tumbuhan. Selanjutnya adalah produk kerajinan dari serat tumbuhan. Nah, di sini ya ada beberapa produk yang bisa dibuat dari serat tumbuhan yang tadi sudah dijelaskan. Ya, ini adalah contoh dari produk kerajinannya. Bisa dibuat tas dan yang lainnya ya. Nah, selanjutnya adalah bahan serat hewan ya. Tadi sudah saya sampaikan mengenai bahan serat tumbuhan, dan yang kedua adalah bahan serat hewan. Nah, tentunya kalian harus mengetahui dulu ya, bahan serat dari hewan ini dapat diolah menjadi produk kerajinan. Dan pengolahan yang dilakukan ini bisa dengan cara dikeringkan secara alami di bawah sinar matahari langsung ya, sama halnya seperti bahan serat tumbuhan. Nah, di sini ya ada bahan serat yang bisa digunakan, ya ini adalah bahan serat alami yang berasal dari alam atau hewan. Ya, di sini adalah serat wol dari bulu domba, lalu serat sutra dari kepompong ulat sutra, dan serat dari bulu alpaka. Nah, setelah dikeringkan ini bentuknya akan seperti ini ya. Lalu ini juga serat sutra dari kepompong ulat sutra, dan serat dari bulu alpaka yang sudah dikeringkan di sinar matahari ya, yang sudah dikeringkan. Oke, selanjutnya alat produksi yang digunakan ya dalam pembuatan produk kerajinan dari serat hewan. Ya, di sini bisa kalian lihat ya, yang diperlukan adalah gunting ya, lalu alat pencukur bulu, selanjutnya adalah baskom dan jarum jahit. Nah, itu adalah alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan yang berasal dari serat hewan. Nah, adapun di sini ada contoh beberapa produk dari serat hewan ya. Bisa kalian lihat di sini adalah contohnya adalah rompi dan shawl. Ini adalah produk kerajinan yang bisa kalian harus ketahui. Oke, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu adalah mengenai kemasan produk kerajinan bahan serat. Nah, kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Nah, saat ini kemasan sebuah produk itu turut menentukan apakah produk tersebut itu layak atau justru sebaliknya ya, atau bisa jadi si produk tersebut itu memiliki kualitas lebih atau justru memang biasa saja. Nah, dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah suatu kemasan ini dapat menjual suatu produk ya. Lalu yang kedua, kemasan ini juga memiliki fungsi yaitu untuk melindungi produknya ya, agar aman ya, tidak terkena bakteri atau yang lainnya ya. Lalu yang ketiga adalah memudahkan penggunaan suatu produk. Nah, dan yang keempat adalah memperindah penampilan produk. Nah, di sini ya kemasan akan suatu kemasan ini bisa dijadikan sebagai nilai jual yang lebih ya, apabila kita memperhatikan penampilan produknya. Kalau misalkan kita buat produknya semenarik mungkin ya, ini akan membuat si produk tersebut itu memiliki nilai jual yang tinggi. Ya, itu adalah beberapa fungsi dari kemasan yang harus kalian ketahui ya. Oke, baik anak-anak sekalian ya. Kini ada beberapa contoh ya, mungkin ada 2 contoh yang bisa kalian lihat. Ini adalah contoh kemasan produk kerajinan
ya. Ini adalah contoh kemasan produk kerajinan yang berasal dari kardus ya. Dan ini bisa berasal dari kayu atau serat alam ya. Nah, ini contoh dari kemasan produk kerajinan. Oke, baik anak-anak sekalian ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Namun sebelum Ibu menutup materi hari ini ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama, tugas kalian adalah silakan kalian catat semua materi yang ada dalam tayangan video hari ini ya, jangan sampai terlewat. Ya, silahkan kalian catat semua materinya di buku catatan kalian masing-masing. Nah, setelah itu kalian siapkan kertas folio bergaris ya, dan kalian kerjakan latihan soal hari ini. Yang pertama, jelaskan bagaimana cara pengolahan bahan serat alam sebelum dijadikan suatu produk kerajinan. Tentunya Ibu tadi sudah menyampaikan ya, dan kalian mudah-mudahan paham apa yang Ibu sampaikan. Lalu soal yang kedua, sebutkan bahan serat alam ya, baik itu tumbuhan maupun hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, silakan kalian cari ya bahan serat alam baik itu tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar kalian dan kalian kerjakan ya. Lalu yang ketiga, tuliskan 5 contoh produk kerajinan yang dapat dihasilkan dari serat alam, baik itu tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan rumah kalian. Nah, setelah kalian mengidentifikasi apakah ada serat tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar kalian, nah kira-kira serat tersebut itu bisa dijadikan produk apa saja. Oke, nah itu adalah tugasnya ya, ada 3 nomor yang harus kalian isi. Nah, baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Nanti kita akan berjumpa kembali di materi selanjutnya ya. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.